Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan proyek mata kuliah Arsitektur Enterprise dengan judul Perancangan Arsitektur Sistem Informasi Manajemen Persediaan Barang pada toko kue Tiga Putri dengan framework TOGAF. Berikut adalah nama-nama anggota kelompok kami yang terdiri dari Andini Fitriani Sahrial dengan NIM 1924886 dari kelas 198AH07, Salsa Sadia dengan NIM 192488136 dari kelas 198AH07, Cecilia Alin Ave Vanesha dengan NIM 192488200 dari kelas 198AI07. Lalu saya selaku pembicara pertama, Ade Tajul Arifin dengan NIM 192488095 dari kelas 198AH07. Berikut saya akan menjelaskan bagian dari latar belakang masalah. Toko kue Tiga Putri masih mengelola persediaan barang secara manual, yaitu dapat menyebabkan ketidaktepatan stok, penumpukan atau kekurangan barang, lalu proses pencatatan lambat dan tidak efisien. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem informasi untuk mendukung efisiensi dan keakuratan stok. Framework TOGAF dipilih untuk merancang arsitektur sistem yang terstruktur. Selanjutnya, terdapat rumusan masalah dan tujuan penelitian. Pada rumusan masalah terdiri dari bagaimana proses bisnis saat ini di toko, apa saja kendala dalam pencatatan stok, bagaimana merancang sistem informasi menggunakan TOGAF, sejauh mana sistem bisa meningkatkan efisiensi pengelolaan stok, dengan tujuan antara lain menganalisis kebutuhan dan proses bisnis pengelolaan barang, mengidentifikasi kelemahan pencatatan manual, merancang arsitektur sistem berbasis TOGAF ADM, lalu menghasilkan sistem yang efisien dan relevan dengan kebutuhan toko. Berikutnya terdapat metode pengumpulan data, yaitu yang pertama dengan metode wawancara terhadap pemilik toko, lalu studi pustaka. Berdasarkan hasil wawancara, dibutuhkan sistem yang mampu melakukan pengecekan dan pengelolaan barang masuk ataupun barang keluar. Selanjutnya, terdapat metode riset pada tahapan TOGAF ADM. Preliminary atau identifikasi kapabilitas awal dan prinsip arsitektur, memiliki bagian-bagian antara lain visi arsitektur, business architecture atau value chain and activity diagram, information system architecture atau data dan aplikasi, teknologi architecture atau topologi jaringan. Lalu ada solusi, migrasi, implementasi, dan manajemen perubahan. Baik, perkenalkan saya Salva Sadia dengan NIM 192488136. Di sini saya akan menjelaskan hasil dan pembahasan dari penelitian ini. Yang pertama di sini terdapat fase preliminary, di mana fase ini merupakan tahap persiapan awal sebelum dilakukannya pengembangan sistem. Dalam fase ini, kami menyesuaikan framework TOGAF dengan kebutuhan toko kue Tiga Putri. Kami juga menetapkan prinsip dasar seperti efisiensi, integrasi data, kemudahan akses, dan akurasi data. Selain itu, kami juga mengidentifikasi proses bisnis di toko kue Tiga Putri yang dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu aktivitas utama seperti pengadaan barang, penyimpanan stok, distribusi dan penjualan, serta pelaporan stok. Dan yang kedua terdapat aktivitas mendukung seperti manajemen keuangan, manajemen gudang stok, manajemen pemasaran, serta manajemen. Yang kedua, di sini terdapat fase A atau arsitektur vision. Dalam fase ini, kami menentukan ruang lingkup proyek sistem informasi. Selain itu, kami juga menyusun visi dan misi arsitektur. Visinya yaitu, kami ingin menjadikan toko kue Tiga Putri unggul dengan manajemen stok berbasis teknologi. Dan misinya yaitu, kami ingin memberikan layanan yang berkualitas serta pengelolaan stok yang efisien. Selanjutnya, ada fase B atau bisnis arsitektur. Dalam fase ini, kami menganalisis proses bisnis yang sedang berjalan di toko kue Tiga Putri. Dan juga kami mendeskripsikan aktivitas toko ke dalam diagram value chain dan activity diagram. Ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran arsitektur bisnis yang ideal. Sebagai contoh, di sini terdapat activity diagram dari sisi admin. Setelah admin melakukan login, admin dapat langsung
melakukan pengelolaan barang seperti menambah stok atau mengurangi stok. Selain itu, admin juga bisa melihat serta mencetak laporan data stok barang. Selanjutnya di sini terdapat activity diagram staff. Setelah staf melakukan login, staf bisa langsung melakukan pengelolaan barang seperti menambah stok atau mengambil barang untuk bagian penjualan. Selain itu, staf juga bisa melakukan laporan jika ada barang yang rusak atau kadaluarsa. Dari activity diagram ini, kita bisa melihat alur kerja dari staf dan admin secara sistematis. Selain itu, kita juga bisa tahu fitur-fitur apa saja yang dibutuhkan nantinya untuk di sistem informasi yang akan dikembangkan. Saya Dini Fitriani Sahrial dengan NIM 1924886. Di sini akan melanjutkan pembahasan mengenai fase B yaitu bisnis arsitektur. Untuk activity diagram pemilik toko. Pada gambar memperlihatkan activity diagram pemilik toko yang menggambarkan alur aktivitas pemilik toko dalam menggunakan sistem informasi manajemen persediaan barang. Diawali dengan pemilik toko masuk ke dalam sistem dan sistem menampilkan halaman masuk. Pemilik toko kemudian memasukkan nama pengguna dan juga kata sandi. Sistem akan memverifikasi data yang dimasukkan dan apabila tidak sesuai, maka pengguna akan diminta untuk mengulang proses masuk. Jika berhasil, pengguna akan diarahkan ke dashboard utama yang menampilkan ringkasan laporan stok barang, termasuk jumlah stok tersedia, serta grafik stok masuk dan juga keluar. Selanjutnya, pemilik toko dapat memilih untuk melihat riwayat transaksi barang berdasarkan tanggal atau kategori, serta mengakses laporan evaluasi penjualan yang menampilkan grafik stok barang yang cepat habis dan barang yang tidak laku. Lalu, proses diakhiri dengan pemilik toko keluar dari sistem. Lalu selanjutnya ada fase C yaitu Information System Architecture, di mana pada gambar berikut merupakan arsitektur data yang menggambarkan relasi antar entitas atau tabel dalam basis data sistem. Tabel-tabel utama dalam sistem ini diantara lain TB admin yang menyimpan informasi pengguna seperti nama pengguna, kata sandi, dan juga email. Lalu TB barang yang berisi data barang seperti nama, jenis, dan juga harga. Selain itu, terdapat TB trans barang yang mencatat transaksi barang termasuk data pelanggan dan total transaksi yang terhubung dengan TB detail transaksi sebagai rincian transaksi per barang. Sistem juga memiliki TB jurnal dan juga TB detail jurnal yang digunakan untuk mencatat pergerakan barang masuk dan juga keluar secara rinci. Relasi antar tabel ini dirancang untuk memungkinkan integrasi data stok, transaksi, laporan, dan pengguna secara efisien. Dilanjut gambar berikutnya yaitu menjelaskan arsitektur aplikasi sistem informasi manajemen persediaan barang yang menggambarkan bagaimana sistem bekerja secara menyeluruh. Proses dimulai dari input berupa data barang masuk dan juga keluar yang kemudian diproses secara otomatis oleh sistem. Setelah data diproses, informasi stok terkini akan tersedia, termasuk laporan riwayat transaksi dan ketersediaan barang. Output ini akan ditampilkan kepada pemilik toko sebagai bahan untuk mendukung efisiensi operasional dan juga pengambilan keputusan. Lalu selanjutnya, di sini ada fase D yaitu teknologi arsitektur, yang dimana menggambarkan arsitektur teknologi yang digunakan untuk menunjang sistem informasi manajemen persediaan barang. Sistem ini dirancang sedemikian rupa menggunakan teknologi sederhana namun efektif, yaitu dengan memanfaatkan komputer, jaringan lokal atau LAN, dan server berbasis cloud. Staf gudang dapat melakukan pencatatan stok menggunakan komputer yang terhubung ke server lokal, sementara pemilik toko dapat mengakses sistem secara bersamaan melalui jaringan cloud dari perangkat lainnya. Infrastruktur ini memungkinkan pengolahan data, pelaporan, manajemen stok yang dilakukan secara real-time. Di mana arsitektur teknologi ini dirancang untuk menggantikan sistem manual dan menyediakan akses yang lebih cepat, akurat, serta integrasi antara staf gudang dan juga pemilik toko. Sebelumnya, saya Cecilia Anova Vanesia dengan NIM 192488200 akan melanjutkan pembahasan dari rekan saya sebelumnya mengenai hasil dan pembahasan. Di sini adalah tahapan TOGAF di fase G, yaitu implementation governance. Yaitu tahapan ini dilakukan secara bertahap dengan meninggalkan proses manual yang sebelumnya digunakan.
Di dalam pengelolaan implementasian ini mencakup penyusunan SOP dan pembagian peran pengguna sistem, mengawasi proses implementasi agar sesuai rencana, dan yang terakhir memastikan sistem diterapkan konsisten dan efektif. Selanjutnya ada fase H yaitu arsitektur change management. Fase ini menekankan pentingnya pengelolaan perubahan setelah sistem diimplementasikan. Evaluasi dan penyesuaian sistem setelah implementasi itu sangat penting dilakukan untuk mendukung arsitektur baru serta pemantauan berkelanjutan terhadap keberlanjutan sistem. Yang kedua, menjaga keberlanjutan sistem melalui monitoring dan update, lalu menyesuaikan sistem jika ada perubahan kebutuhan bisnis. Adapun kesimpulan yang dapat kami sampaikan, ada 5 poin di sini. Yang pertama, toko kue putri masih memakai cara manual untuk mencatat stok, sehingga sering terjadi kesalahan dan ketidaksesuaian data. Yang kedua, framework TOGAF membantu merancang sistem informasi yang lebih jelas, terstruktur, dan sesuai dengan kebutuhan toko. Ketiga, sistem berbasis web membuat pengelolaan stok menjadi lebih mudah, cepat, dan akurat. Keempat, pemilik toko bisa lebih mudah melihat laporan, memantau stok, dan membuat keputusan. Yang kelima, rancangan sistem ini bisa jadi dasar untuk toko berkembang ke arah digital yang lebih profesional. Selanjutnya, adapun saran yang dapat kami sampaikan ada 5. Yang pertama, toko disarankan mulai beralih dari sistem manual ke sistem digital supaya pencatatan stok lebih rapi dan tidak membingungkan. Yang kedua, proses penerapan sistem sebaiknya dilakukan secara bertahap, dimulai dari input data sampai pelaporan. Yang ketiga, pelatihan perlu diberikan kepada staf gudang, admin, dan pemilik toko agar semua bisa pakai sistem dengan lancar. Keempat, setelah sistem dijalankan, evaluasi secara berkala sangat penting untuk memastikan semuanya tetap berjalan baik. Yang terakhir, harus disiapkan juga cadangan data dan sistem keamanan untuk berjaga-jaga bila mana ada masalah teknis yang terjadi. Demikianlah beberapa hal yang bisa kelompok kami sampaikan. Sebelumnya mohon maaf jika penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata atau pernyataan yang tidak berkenan. Kami undur diri. Terima kasih.